Oke, di sini Abang mau menjelaskan tata cara menguji data ANOVA dan data deskriptif. Nah, di sini data ANOVA itu haruslah berbentuk seperti ini. Ada nilai dan ada labeling. Di sini ada keterangannya, satu itu agreeableness, dua consciousness, dan seterusnya. Nah, ini kita copy pastekan dulu. Nah, setelah kita copy, kita buat namanya. Di sini kita buat prososial. Kalau gitu kita buat di sini variabel x saja lah. Variabel x dan variabel y. Labelnya baru perilaku prososial. Y-nya itu kepribadian week 5. Nah, karena tadi di bagian Y-nya ini kebalik. Ini Y, ini X. Karena tadi di bagian X-nya, kepribadiannya itu ada labeling, maka di bagian measure-nya dibuat nominal. Sedangkan Y-nya itu kan nilai, berarti scale. Nah, di sini kita balik ke data view. Ini cara kita memakai uji ANOVA, itu caranya ke analyze, compare means, lalu one way ANOVA. Nah, di one way ANOVA ini dependennya itu yang bagian Y atau perilaku prososial, sedangkan kepribadiannya itu ke bagian faktor. Nah, di sini kontras itu kosong. Di sini bisa memakai tuki, bisa tidak. Tuki itu untuk melihat antar bagian kepribadiannya lah. Jadi kalau misalnya nggak mau melihat antar kepribadian, itu tidak perlu dicentang tukinya. Lalu optionnya itu bisa dicentang deskriptif dan homogeneity kalau mau mencari homogeneity di bagian ANOVA. Mau mencari di tempat lain juga bisa, tetapi di bagian one way ANOVA bisa langsung melihat homogeneity per variance. Karena di bagian one way ANOVA itu harus datanya homogen. Continue, terus oke. Nah, di sini kan masih berupa angka sebagai kepribadiannya. Jadi kita harus merubah kepribadiannya itu menjadi nama kepribadiannya. Caranya di bagian variable view itu kita buat value-nya sesuai dengan yang ada di Excel ini. Satu itu agreeableness. Satu, kalau misalnya mau diklik kayak gini bisa, tapi kalau misalnya mau dari sini tinggal di tab langsung turun ke bawah. Agreeableness 2, 3, 4, 5. Terus oke. Nah, di sini kan masih berupa angka. Cara langsung merubah menjadi label itu caranya ke bagian ke view, terus ke value labels, dicentang. Nah, dia akan merubah namanya sendiri. Oke, lalu kita coba ulang lagi. Nah, dia langsung berubah. Nah, di sini bisa kita cek mana min yang paling tinggi, itu bisa kita lihat di sini. Min itu rata-rata. Jadi kita bisa melihat rata-rata tertinggi. Lalu di bagian homogen, itu di dalam homogen harus di atas dari 0,05 signifikansinya.
Dan ini karena di bawah, maka tidak bisa dikatakan homogen dan tidak bisa dilanjutkan ke ANOVA. Tapi karena berhubung ini contoh, jadi kita pakai saja. Terus ANOVA. Nah, ANOVA itu harus di bawah dari 0,05 signifikansinya. Dan karena ini di atas, maka datanya itu menunjukkan tidak memiliki perbedaan. Lalu post hoc. Nah, di sini yang sudah Abang bilang tadi, di sini kita bisa melihat perbedaan antar kepribadian. Dan kalau di sini kita lihatnya, dia itu harus di bawah dari 0,05 untuk melihat ada tidaknya perbedaan. Karena ini di atas dari 0,05 semua, maka dapat dikatakan seluruh datanya itu tidak memiliki perbedaan. Nah, seperti itu cara melakukan uji one way ANOVA atau uji ANOVA satu jalur. Lalu di sini kita juga bisa melihat data deskriptif. Ini kita blok terlebih dahulu. Nah, ini kita buat sesuai dengan kepribadiannya. Oke, lalu di sini extraversion, lalu intelek. Nah, di sini kita buat sebagai scale karena isinya itu berupa nilai. Oke, kita lihat di sini kita langsung ke analyze untuk melihat deskriptifnya, deskriptif, lalu frequencies. Kita masukkan seluruh yang agreeableness dan perbedaan lainnya. Statistik, kita centang mean, median, mode, lalu standard deviation, lalu quartile, continue. Lalu kita bisa membuat chart, tapi di sini tidak usah kita buat. Kalau mau biasanya itu pie chart. Ini kita buat saja percentage saja, continue, oke. Nah, di sini udah keluar datanya. Nah, untuk kita bisa melihatnya itu di sini minnya itu dapat mengkategorikan mana yang paling besar. Jadi jika consciousness itu 92,03, sedangkan yang lain masih 80-an, berarti consciousness yang paling tinggi. Sedangkan yang paling rendah itu ada di bagian extraversion. Nah, untuk melihat persebarannya itu bisa kita kategorikan dari persentil. Jadi di sini kita bisa melihat yang bagian 25% itu ada di bagian 82 ini, 82 ke atas itu 25%. Lalu di sini 83 sampai 87. Lalu 87, 88 sampai 90 ini. Lalu sisanya itu bagian kelompok yang terakhir, karena kuartil itu membagi menjadi 4 kelompok. Oke, itu aja mengenai data deskriptif.